Sebenarnya ada anak yang ketiga dari Adam. Wah, ini jarang didengar Romo. Ya, memang Ada anak ketiga. ya betul. Para pecinta Sabda Allah yang terkasih, salam jumpa kembali bersama saya Frater Emil CMF dan di sebelah saya Romo Todi CMF di dalam katekesi kita pada kesempatan ini. Mari sebelum kita memulai katekesi ini, kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mohon terang Roh Kudus, agar dalam merenungkan sabda-Mu, kami semakin mampu untuk memahami dan meresapkannya dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo, kita itu sering mendengar kisah bahwa manusia pertama itu Adam dan Hawa. Iya, betul. Mereka memiliki dua orang anak, Ya. ada Kain dan Habel. Ya. Nah, dalam kisah selanjutnya, Kain membunuh Habel. Ya. Nah, pertanyaan saya Romo, ini dari dua anak ini bagaimana bisa ada keberlanjutan sehingga sampai manusia kita saat ini? Ya, padahal Kain sudah membunuh Kain Habel. sudah membunuh Habel, Romo. Iya, ya. Jadi pertanyaannya itu adalah bagaimana keturunan itu Berlanjut. berlanjut. Iya, Romo. Padahal tinggal Kain sendiri. Tinggal gitu. Kain sendiri. Ya. Sebenarnya ada anak yang ketiga dari Adam. Wah, ini jarang didengar Romo. Iya, memang Ada anak ketiga. Iya, betul. Waktu saya masih kecil juga tidak pernah saya mendengar bahwa Adam memiliki 3 orang anak. Dan Sama Romo. itu anak Adam yang kita lupakan. Anak Adam itu namanya Set. Jadi kalau kita membaca kisah Kain dan Habel, itu kita temukan di Kejadian bab 4. Jadi Kejadian bab 4 ayat 1 dikatakan bahwa Adam dan Hawa bersetubuh lalu mendapatkan seorang anak namanya Kain. Di ayat 2, bab 4 ayat 2, kita melihat Adam dan Hawa bersetubuh lalu mereka mendapatkan anak yang kedua namanya Habel. Lalu dikisahkan di ayat-ayat selanjutnya di bab 4 itu seperti yang tadi Frater katakan bahwa Kain memukul mati Habel. Tapi jangan lupa masih di bab yang sama di ayat 25 di sana dikatakan bahwa Adam dan Hawa bersetubuh lalu mereka memiliki seorang anak lagi, anak yang ketiga namanya Set. Bahkan Hawa mengatakan demikian. Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel sebab Kain telah membunuhnya. Jadi nama Set diberikan oleh Hawa kepada anaknya yang baru lahir ini, anak ketiga ini, karena Set itu sebagai pengganti Habel. Dan itu yang kita lupakan. Oh, jadi itu anak ketiga yang terlupakan ya Romo ya? Iya, betul. Anak ketiga dari Adam dan Hawa yang terlupakan namanya Set. Nah Romo, kalau anak ketiga Set, kemudian anak yang masih hidup itu Kain. Ini saya mau melanjutkan pertanyaan saya tadi Romo. Oke, silahkan. Keberlanjutan sampai manusia sampai ke kita ini bagaimana Romo? Oh iya, keberlanjutan keturunan Adam dan Hawa lalu melahirkan 3 orang anak ya. Sekarang sudah tahu ya, Iya. 3 orang anak. Ada Kain, Habel, dan Set. Keturunan di muka bumi ini tidak datang dari Kain, tapi datangnya dari Set. Dan itu yang kita kehilangan cerita, karena ternyata selama ini kita hanya mendengar bahwa anak Adam itu hanya 2, Kain dan Habel. Tapi ternyata kalau kita membaca kitab suci dengan baik, keturunan manusia yang ada di muka bumi ini bukan datangnya dari Kain dan Habel, tapi datangnya dari Set. Kita bisa melihat itu di kitab Kejadian bab 5
Adam memperanakan Set. Lalu Set setelah dilihat silsilahnya itu akan menurunkan seorang yang kita kenal dengan Nuh. Nuh yang terkenal dengan air bah. Ya, Ya, kisah Nuh itu ya. Anak-anak Nuh itu ada 3, yaitu Sem, Yafet, dan Ham. Itu kita lihat di kitab Kejadian bab 9 ayat 18 sampai 19. Nah, Ham ini adalah bapak Kanaan. Jadi orang-orang Kanaan itu leluhurnya adalah Ham. Sedangkan Sem itu yang nanti akan menurunkan sampai kita akan temukan Abraham atau dulu dipanggil Abram. Dari situlah keturunan itu di seluruh muka bumi. Dikatakan di dalam kitab Kejadian bab 9 ayat 18 sampai 19, 3 orang inilah, yaitu anak-anak Nuh ini, dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Jadi kita dengan demikian kita sudah tahu. Oh, ternyata alur cerita itu ternyata demikian ya Romo. Iya, Berawal mula dari Adam dan Hawa, kemudian Kain dan Habel, iya. dengan satu anak yang terlupakan, Set. Set Dan pada akhirnya sampailah kepada bapak-bapak bangsa dan kita. sampai ke kita. Jadi kalau kita mau melihat secara biblis atau secara historis yang ada di dalam kitab suci itu seperti itu. Jadi kalau kita merunut dari Adam, Hawa, lalu melahirkan 3 orang anak, tapi keturunan yang kita ada di muka bumi ini bukan datang dari Kain dan Habel, tapi dari Set. Lalu Set menurunkan terus keturunannya itu sampai di Nuh. Kenapa harus sebut Nuh? Karena setelah Set itu anak manusia itu perilakunya tidak benar sehingga ada air bah menghapus semua manusia di muka bumi ini kecuali Nuh. Dari Nuh itulah akan turun sampai ke Abram, lalu turun sampai ke kita. Terima kasih Romo atas penjelasannya. Ini walaupun singkat, walaupun sederhana, tapi sangat berguna Romo, karena memberi kita satu pemahaman baru, bukan baru sih, tapi hal yang terlupakan. Iya. Dan mengingatkan kami kembali untuk semakin mencermati kitab suci. Ya. Bahwa ternyata anak Adam dan Hawa itu tidak hanya Kain dan Habel. Ya. Tetapi ada Set. Set. Dan justru Set ini berperan penting bagi kita sekarang. Karena yang menurunkan semua manusia di muka bumi ini. Betul. Nah, kita harus tahu itu supaya kita tidak hanya ingat Kain dan Habel, tapi ingat anak yang terlupakan, yaitu Set. Terima kasih Romo atas penjelasannya kepada kita semua mengenai kisah ini, kisah yang sangat penting bagi kehidupan kita, khususnya orang beriman. Demikian katekesi kita pada kesempatan ini. Kita akan bertemu kembali di dalam katekesi kita pekan depan. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam katekese kami ini. Mohon berkat-Mu selalu di dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.